Ini kita akan melanjutkan tafsir suratul A'raf ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal. Bagi setiap umat ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, maka ketika datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka mereka tidak akan mampu menunda ajalnya walaupun sesaat, dan tidak bisa memajukannya. Ai waqad akhrajallahu bani Adam ilal ardi wa askanahum fiha wa ja'ala lahum ajalan musamma ala tataqaddamu ummatun minal umami ala waqtiha al-musamma wala tata'akhkhar lal umamul mujtama'ah wala afraduha. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengeluarkan Bani Adam ke bumi dan memberi mereka kesempatan menghuni bumi, dan Allah menjadikan untuk mereka waktu yang telah ditentukan. Tidak ada satupun umat dari banyak umat yang bisa memajukan waktu ajal yang telah ditentukan itu, tidak pula bisa menundanya. Baik umat-umat yang berkumpul maupun secara perorangan. Di dalam ayat ini, ikhwan fillah a'azakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, ajal dalam ayat ini ada dua makna. Makna yang pertama ialah ajal kehidupan di dunia yang berlaku untuk semua makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup yang ada di dunia ini memiliki ajal, batas waktu hidup di dunia. Artinya dunia ini memiliki batas waktu terakhir, yang mana suatu saat nanti dunia ini akan berakhir, dan saat itu ajal semua makhluk di dunia ini berakhir pula. Makna yang kedua, ajal bagi kehidupan seseorang. Masing-masing manusia telah ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan hidupnya dan kapan matinya. Ada yang mati ketika masih belum
menjadi manusia. Ada yang mati dalam kandungan ibunya. Ada yang ajalnya sampai ketika dia lahir dan sempat merasakan panas dinginnya dunia sedikit. Ada yang kemudian ajalnya ketika usia belum balik. Ada yang ajalnya ketika sudah berusia balik. Ada yang ajalnya sampai menikah. Ada yang ajalnya sampai tua bangka. Barakallahu. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua. Ajal manusia termasuk takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dirubah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, maka tidak bisa ditunda maupun diajukan walaupun sesaat. Kalau sudah waktunya mati, ya mati. Tidak ada cadangan nyawa. Barakallahu. Dan ini merupakan takdir yang telah Allah tetapkan untuk setiap manusia atau Bani Adam. Hanya saja ikhwana fillah a'azakumullah, kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Sehingga faedah yang ketiga dalam ayat ini disyariatkan untuk mempersiapkan diri sebelum ajal tiba. Mempersiapkan diri sebaik mungkin, memperbanyak bekal amal soleh menyambut ajal kita. Agar sewaktu-waktu ketika datang ajalnya kita sudah siap dengan banyak kebaikan. Barakallahu. Faedah berikutnya bahwa ajal seseorang termasuk ilmu gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tahu kapan kita mati, di bumi mana kita akan mati, dan dikubur di mana nantinya. Barakallahu fikum. Sehingga kalau ada yang kemudian memprediksi umurnya orang ini hanya tinggal hitungan hari, itu cuma prediksi, perkiraan saja, nggak bisa dipastikan. Nah, kadang-kadang sudah diperkirakan oleh dokter ini umurnya tinggal beberapa hari saja, nggak sampai sebulan. Malah umurnya lebih panjang daripada dokternya. Dalam keadaan sakit dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ada juga yang diprediksi sehat, bugar, gak ada penyakit yang membahayakan sehingga diprediksi umurnya panjang. Tapi ternyata
lebih cepat matinya daripada yang memprediksi. Banyak manusia yang tertipu dalam masalah ini. Ikhwana fillah azakumullah. Ketika dia melihat tubuhnya merasa gagah perkasa, melihat orang tuanya sudah tua bangka, dia biasa berkata, orang tuaku sudah tua, tinggal menunggu saat-saat kematiannya saja. Ternyata dia mati lebih dulu daripada apa ini? Orang tuanya. Nah, hal ini banyak membuat lalai manusia, seolah-olah manusia itu kalau masih belum tua bangka, hidupnya masih apa ini? Panjang. Sehingga kurang persiapan. Di dalam agama kita, ikhwan fillah azakumullah, ada peringatan bagi siapa saja yang sudah tumbuh ubannya, maka hendaknya mempersiapkan diri sebaik mungkin, mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Nah, bagaimana kalau sudah beruban padahal masih umur 7 tahun? Ya sudah, antisipasi. Nah, jadi kalau sudah tumbuh uban, itu berarti sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersiap-siap menyambut ajal yang tidak tahu kapan datangnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, ayat ini menjadi pengingat bagi anak-anak muda sekarang ini yang mereka mengira masa muda itu masa senang-senang, masa foya-foya, karena kesempatan bertobat masih panjang. Sehingga mereka enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan masa mudanya untuk perbuatan yang tercela. Barakallahu fikum. Ayat berikutnya yang ke-35 sampai 36. Ya Bani Adam, wahai Bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum, jika datang kepada kalian rasul-rasul dari kalangan kalian, yaqussuna 'alaikum ayati, yang menjelaskan dan menceritakan kepada kalian ayat-ayatku, famanittaqa wa aslaha, maka barang siapa yang bertakwa dan memperbaiki amalnya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka dia tidak akan takut dan tidak akan bersedih hati di akhirat nanti. Walladzina kadzdzabu biayatina, sedangkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan sombong dari ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di neraka selama-lamanya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasr As-Sa'di rahimahullah ta'ala, lamma akhrajallahu bani adama minal jannati, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Bani Adam
dari surga. Ibtalahum bi irsalir rasul wa inzalil kutubi alaihim yaqussuna alaihim ayatillahi. Allah menguji mereka dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab suci kepada mereka. Para rasul itu menceritakan ayat-ayat Allah, wa yubayyinuna lahum, dan menjelaskan ayat-ayat Allah itu kepada mereka, ahkamahu, tentang hukum-hukumnya. Tsumma dzakara fadla man istajaba lahum. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah menyebut keutamaan bagi siapa saja yang menyambut dakwah para nabi dan rasul. Wa khasara man lam yastajib lahum, dan menyebutkan kerugian bagi yang tidak mau menyambut dakwah para rasul. Faqala famanittaqa ma haramallah minasyirki wal kabair was-saghair, maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, meninggalkan apa yang Allah haramkan, baik berupa kesyirikan, dosa besar maupun dosa kecil, wa aslaha a'malahu adh-dhahirata wal batinata, dan memperbaiki amalnya yang zahir dan yang batin, fala khaufun alaihim minasyarril ladzi qad yakhafuhu ghairuhum, maka dia tidak perlu takut dari kejelekan yang ditakuti oleh orang lain. Walahum yahzanun ala ma madha, dan tidak akan bersedih hati terhadap apa yang telah lalu. Wa idan tafal khaufu wal hazin hasal al-amnu tam was sa'adah wal falahul abadi. Jika tidak takut dan tidak sedih, berarti akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan kebahagiaan serta keberuntungan yang abadi. Walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha, dan barang siapa yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadapnya, ay la amanat biha qulubuhum wala inqadat laha jawarihuhum ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Hati mereka tidak mengimani ayat itu, anggota tubuh mereka tidak tunduk dengan ayat-ayat kami, mereka itu ialah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kamastahanu bi ayatihi, sebagaimana mereka menghina ayat-ayat Allah, walazamut takdziba biha, dan terus-menerus mendustakan ayat-ayat Allah, uhinu bil adzabid daimil mulazim, maka mereka dibalas, dihina oleh Allah dengan adab yang terus-menerus tiada henti. Barakallahu. Di dalam ayat yang ke-35 sampai 36 ini, ikhwanabutina azakumullah, terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, Nabi dan Rasul itu dari kalangan Bani Adam. Jadi tidak ada Nabi dan Rasul dari malaikat, tidak ada Nabi dan Rasul dari kalangan bangsa jin, menurut pendapat yang rajih dan sahih. Semua Nabi dan Rasul berasal dari Bani Adam. Sebagaimana dalam ayat ini, ya Bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum.
minkum, rasul-rasul dari kalian, ya. Jadi tidak ada nabi dan rasul dari kalangan malaikat, tidak ada nabi dan rasul dari kalangan bangsa jin. Nabi dan rasul hanya ada dari kalangan manusia, Bani Adam. Adapun bangsa jin, nabi dan rasulnya dari kalangan manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau diutus sebagai rasul untuk Bani Adam dan juga untuk bangsa jin, menurut pendapat yang sahih. Adapun di kalangan bangsa jin hanya ada dai-dai yang menyampaikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi dari kalangan jin, tidak ada rasul dari kalangan jin. Yang kedua, diutusnya Rasul dan diturunkannya kitab adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Jadi para nabi dan rasul diutus oleh Allah. Kitab-kitab suci diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ujian buat manusia. Siapa di antara mereka yang menyambut dakwah nabi dan rasul dan mengimani kitab-kitab suci itu, dan siapa yang menentang dakwah nabi dan rasul dan tidak mengimani kitab-kitab tersebut? Ujian. Faedah berikutnya, diutusnya para nabi dan rasul dan diturunkannya kitab-kitab suci juga merupakan karunia yang terbesar di alam semesta ini. Dengan adanya nabi dan rasul dan kitab-kitab suci yang Allah turunkan, maka manusia mengetahui jalan yang benar, mengetahui jalan menuju surga, sehingga bisa masuk ke dalam surga dengan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak mengutus para nabi dan rasul, tidak menurunkan kitab-kitab suci, manusia dibiarkan dalam keadaan bodoh, tidak tahu bagaimana cara masuk surga, sehingga mereka tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa artinya kenikmatan dunia yang banyak ini, yang nanti ternyata mereka harus masuk dalam neraka karena tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan mereka buta tentang ibadah. Sehingga diutusnya para nabi dan rasul, diturunkannya kitab-kitab suci adalah karunia yang tak besar dibandingkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang lain. Tidak apa-apa seseorang tidak bisa menikmati indahnya dunia, tetapi di surga nanti dia bisa menikmati segalanya, daripada bisa menikmati semua keindahan dunia namun di akhirat nanti harus mendekam di neraka selama-lamanya. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya, di dalam menyikapi para nabi dan rasul dan kitab-kitab suci, manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama,
man istajaba lahum. Golongan yang menyambut dakwah para nabi dan rasul dan mengimani kitab-kitab suci. Dan yang kedua, malam yastajib lahum. Golongan yang tidak menyambut dakwah nabi dan rasul dan tidak mengimani kitab-kitab suci. Untuk golongan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memberi kabar gembira. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan takut dan tidak akan sedih. Berarti di akhirat nanti mereka akan mendapatkan keamanan yang sempurna, kebahagiaan dan keberuntungan yang abadi. Adapun untuk golongan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka dan akan mendekam di neraka selama-lamanya. Wal iyadu billah. Kemudian faedah berikutnya. Di antara sebab masuk ke dalam surga ialah bertakwa dan memperbaiki amalan zahir dan batin. Bertakwa artinya meninggalkan yang dilarang dan melaksanakan perintah. Al-islah artinya memperbaiki kualitas amalan zahir dan batin. Tidak semata-mata melaksanakan perintah, tapi memperbaiki kualitas amalan zahir dan batin. Misalkan sholat, ya, nggak semata-mata sholat, tetapi betul-betul memperbaiki kualitas sholatnya. Tambah lama sholatnya tambah baik. Namanya al-islah. Contoh yang lain, misalkan dalam bergaul dengan sesama teman, tambah lama tambah baik. Itu namanya al-islah. Memperbaiki amalan zahir dan batin. Ini termasuk sebab masuk dalam jannah. Kemudian faedah berikutnya, di antara sebab utama masuk dalam neraka ialah at-takdzib wal istikbar an ayatillah. Mendustakan dan sombong dari mengimani ayat-ayat Allah. Jadi sebab utama orang itu masuk neraka mendustakan ayat-ayat Allah. Yang dimaksud mendustakan ayat Allah tidak mengimani. Yang dimaksud sombong terhadap ayat-ayat Allah ialah tidak mau mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menolak, ya. Ini menjadi sebab utama seorang masuk dalam neraka. Kemudian faedah berikutnya. Di dalam ayat ini terdapat contoh
kaidah innamal jazaa'u min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu sejenis dengan amalnya. Mereka yang terus-menerus mendustakan ayat Allah, sombong terhadap ayat-ayat Allah, maka balasannya ialah akan dihina oleh Allah, diadab secara terus-menerus juga. Kan mereka mengolok-olok ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, nanti mereka juga akan dihina, diolok-olok dengan diadab di neraka secara terus-menerus. Innamal jazaa'u min jinsil amal. Nah, barakallahu. Faedah berikutnya. Manusia di akhirat nanti hanya terbagi menjadi dua golongan. Ashabul jannah dan ashabun nar. Penghuni surga dan penghuni neraka. Sekalipun ada sebagian yang tidak langsung masuk surga, menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ialah ashabul a'raf yang nanti insyaallah akan kita bahas di ayat-ayat berikutnya, yakni ayat yang ke-44 ya. Nanti akan dijelaskan tentang ashabul a'raf. Ya. Mereka ini dijelaskan oleh sebagian ulama adalah yang antara kebaikan dan kejelekannya sama, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memutuskan perkara mereka saat itu sampai Allah kehendaki, sehingga mereka berada di antara al-jannah wan nar. Tapi ujung-ujungnya nanti atau akhir dari nasib mereka ialah fil jannah. Termasuk ada sebagian kaum muslimin yang masuk neraka, tetapi tidak kekal di dalam neraka karena termasuk ahlu tauhid. Ujung-ujungnya masuk apa ini? Surga. Sehingga hanya ada dua golongan di akhirat nanti, itu ashabul jannah dan ashabun nar. Tidak ada yang menempati tempat yang selain dari keduanya. Kalau enggak masuk surga ya masuk neraka. Barakallahu fikum. Oleh sebab itulah dalam ayat ini disebutkan dua kelompok tadi. Kelompok yang pertama ashabul jannah dan kelompok yang kedua ialah ashabun nar. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa